Renungan Kefas menggunakan firman Allah untuk menafsirkan firman Allah. 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Secara umum, pelajar Alkitab menggunakan firman Allah untuk menjelaskan firman Allah, yaitu menggunakan Alkitab untuk menafsirkan Alkitab. Sebagai contoh, beberapa orang menafsirkan kata air dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 secara rohani menganggap air sebagai firman Allah, karena menurut Yakobus pasal 1 ayat 18, Allah telah menjadikan atau memperanakkan kita oleh firman kebenaran. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Efesus juga menyinggung air di dalam firman. Kita telah menunjukkan bahwa penjelasan kata air dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 tidak benar. Ini bukanlah menurut makna harafiah, tetapi ditafsirkan secara rohani. Yang lain bahkan mengatakan bahwa air di sini adalah air ketuban. Penafsiran seperti ini terlalu harafiah. Tidak salah mengupas Alkitab secara harafiah, tetapi jangan dilakukan menurut konsepsi manusia. Dari konteks ayat ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Nikodemus, seorang Farisi yang tentunya telah mendengar yang dikatakan Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam Lukas pasal 3 ayat 16. Jadi, kita harus punya jalan untuk menentukan konteks yang tepat dari satu ayat. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan dari air dan roh, yang dia maksudkan adalah kalian harus menerima baptisan pertobatan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Pertama, kalian harus bertobat. Kemudian dia akan menaruh kalian sepenuhnya ke dalam air untuk mengubur kalian, dan aku akan datang setelah dia membaptis kalian dengan roh itu untuk menghidupkan kalian. Inilah kematian dan kebangkitan. Manusia lama mati dan dikuburkan, dan manusia baru dibangkitkan. Bukankah ini makna yang sejati dari dilahirkan kembali? Jadi, kalian lihat bahwa penafsiran ini menurut pemahaman secara harafiah, tetapi bukan secara alamiah. Karena itu, setiap kali kalian menghadapi satu kalimat dalam Alkitab dan kalian tidak memahami maknanya, jangan coba memikirkannya begini atau begitu. Kalian harus melihat seluruh Alkitab untuk melihat apa yang dikatakannya mengenai kalimat ini. Inilah menggunakan firman Alkitab untuk menjelaskan Alkitab. Hari ini kita juga perlu belajar dari kaum beriman di masa lampau. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dilahirkan di abad pertama. Kita bukanlah pembaca Alkitab kelompok pertama. Kita dilahirkan di abad ke-20 dan kita tidak bisa mengabaikan mereka yang mendahului kita. Kita tidak bisa bekerja terpisah dari mereka. Kita harus melihat bagaimana mereka yang disebut Bapa Gereja dari abad pertama sampai dengan abad kedua menafsirkan Alkitab. Setelah itu, generasi demi generasi telah muncul pelajar Alkitab. Sesama reformasi Wycliffe dan teman-teman telah bangkit. Lalu Luther merampungkan pengajaran mereka. Mereka memiliki penafsiran yang berbeda mengenai Alkitab, tetapi itu muncul sejumlah sekolah atau pengajaran yang berbeda.
Hari ini kita berdiri di atas bahu mereka, dan sejumlah besar dari pengenalan Alkitab kita dapatkan dari mereka. Terang hari ini tidak salah mengupas Alkitab secara harafiah, tetapi jangan dilakukan menurut konsepsi manusia. Poin doa, berdoa agar Tuhan kiranya memberikan karunia kepada kita, agar kita dapat menjadi orang-orang yang terbuka kepada terang Tuhan dan dengan sungguh-sungguh berlatih membaca Alkitab dengan teliti. Amin.